Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poci semua, kita sapa dulu dok. Kita sapa dulu Sobat Poci semuanya. Podcast Puskesmas Cijaku. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya, kita kembali hadir bersama dengan podcast Puskesmas Cijaku. Baik, untuk Sobat Poci semuanya, jangan lupa subscribe di sosial media kita. Ada di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Betul. Ada satu lagi nih dok. Tadi kan perkenalan platform media sosial kita nih. Berarti ada yang kurang nih. Tak kenal maka kata saya. Tak kenal maka kata saya. Iya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya dok ya. Dengan saya Bidan Irma. Saya Dr. Wahyu. Kali ini sangat luar biasa dok. Sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena narasumber kita kali ini adalah narasumber yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu semenjak episode pertama ya. Iya betul, semenjak episode pertama. Kita sih harapannya yang hadir ke sini itu berdua. Tapi tidak apa-apa, karena yang hadir ke sini yaitu Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Lebak, Ibu Belia Hasbi Asidiki Jayabaya. Luar biasa dok. Narasumber kita kali ini tadi sudah diperkenalkan ya dok ya. Jadi topik kita kali ini yaitu PKK dan gaya hidup sehat dari keluarga menuju masyarakat sehat. Yuk orang ngobrolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan tentunya ruhai. Gitu. Semoga teman-teman dari PKM Cijaku juga dalam keadaan yang sama, ya. Gimana nih dok? Harapan kita tadi? Ini podcast yang udah nantikan dari episode pertama. Ya, alhamdulillah. Sangat senang, sekaligus haru, luar biasa. Deg-degan juga ya. Deg-degan juga. Itu adalah harapan kami sebenarnya, Bu Belia Hasbi, karena dengan datangnya Ibu ke sini adalah satu yang sangat luar biasa. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Oh iya. Karena Ibu bisa menyempatkan hadir di podcast kami yang sangat sederhana. Alhamdulillah ini luar biasa ini. Salah satu terobosan bisa saya katakan seperti itu, bahwa memang puskesmas ini fungsinya untuk pelayanan kesehatan, tetapi dengan adanya podcast ini harapan saya mewakili pemerintah kabupaten daerah ini bisa menjadi media untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat begitu. Mudah-mudahan kedepannya podcast puskesmas rawat inap Cijaku ini bisa konsisten dan bisa diikuti oleh puskesmas yang lain. Begitu. Ini adalah harapan kami sebenarnya, Pak. Ya. Dengan hadirnya Ibu Belia Hasbi Jayabaya, mudah-mudahan podcast kami lebih terkenal lagi, lebih melesat. Lebih melesat. Satu lagi dok, saya punya pantun nih tadi. Oh ya boleh. Perlu dibilang cakep nggak? Boleh. Tapi saya baca dulu. Iya. Takut lupa. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa membeli lobak. Cakep. Akhirnya ketemu dengan kembaran saya. Oh, alhamdulillah. Aduh luar biasa. Siapa itu yang bikin pantunnya? Saya sendiri. Oh iya. Luar biasa Tete ya. Sama gitu Bagi. Oh iya. Tadi kan kita sudah perkenalkan ya, bagaimana kita langsung kalau ke pertanyaan yang pertama. Boleh mangga Tete. Ini mulai ya. Iya mangga Pak Dokter. Pertama nih, boleh nih dijelaskan secara singkat apa itu PKK dan apa saja program utamanya nih. Ini langsung dari Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Lebak. TPPKK itu adalah tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga. Salah satu fungsi utama dan tugas pokok utama PKK itu adalah salah satunya concern di kesehatan, itu di poin ke-7 dalam 10 program 10 program PKK. Jadi ada di poin ke-7 nih buatnya. Betul, untuk kesehatan, concern di kesehatan. Jadi saya rasa dengan podcast ini, nah inilah bisa menyampaikan kepada masyarakat luas, secara umumnya masyarakat Kabupaten Lebak, bahwa PKK juga bergerak untuk kesehatan masyarakat secara umum. Arti sesuai dengan tema KTK ini nih dok. PKK dan gaya hidup sehat dari keluarga menuju masyarakat sehat. Ya. Ibu Belia, saya adalah penggemar nih. Salah Aduh jangan. Rahasia saya juga udah follow di TikTok, sering gitu mengikuti di kegiatan IG, di TikTok juga kalau misalkan ibu lagi live nih ya. Jadi kalau ada di
Tidak aku berarti itu saya. Oh gitu ya. Halo Halo, ya. Dan itu adalah saya sering lihat Bu Dewi lihat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Salah satunya olahraga juga ada di setiap kali kegiatan di media sosial. Pertanyaan tentang gaya hidup sehat untuk motivasi yang berkaitan dengan PKK di dalam menyelenggarakan gaya hidup sehat di tingkat keluarga itu seperti untuk memotivasi. Jadi sesuai dengan tugas PKK adalah kembali lagi penggerak, tim penggerak. Jadi memang ketika saya diamanahkan menjadi ketua PKK Kabupaten Lebak, ya, secara otomatis saya harus memberikan contoh yang baik, begitu. Contoh yang baik itu seperti apa? Seperti salah satunya adalah gaya hidup sehat. Sebetulnya kalau saya pribadi memang hobi jogging, mungkin ibu-ibu yang lain juga ada yang senang-senam atau yang lain-lain begitu. Jadi tujuan utamanya adalah kenapa kita harus hidup sehat? Yang pertama, perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi mau nggak mau ibu-ibu juga harus mencontohkan yang baik-baik begitu. Kayak misalkan dari pola makan anak, pola hidup anak begitu kan. Ya, yang membuat saya miris saat ini adalah anak-anak kita itu kebanyakan itu ada istilahnya yang mager, males gerak. Jadi sekarang banyak anak-anak muda bahkan anak-anak balita begitu yang sudah kena penyakit diabetes gitu kan, udah ada yang kolesterol, udah ada yang harus cuci darah. Salah satunya apa? Dari pola hidup. Yang pertama mungkin dari gaya makanan mereka, dan saya katakan sekarang bahwa kita ini sebenarnya bukan dijajah sama penjajah, tapi dijajahnya lewat makanan. Sekarang bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa angka stunting di Kabupaten Lebak itu masih sangat tinggi? Karena faktor apa? Faktor makanan. Makanan dari sejak ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian berkembang menjadi balita sampai batita. Nah itu harus diperhatikan. Sebenarnya kalau kita bicara pola hidup sehat, itu sebenarnya sederhana saja. Ketika misalkan kita ada di desa, itu panganannya masih banyak panganan lokal ya Teh. Tapi yang membuat saya miris itu makanan-makanan yang ultra processed food itu sudah banyak, dan itu digemari oleh anak-anak. Nah, bagaimana peran PKK? Karena PKK ini perannya mulai dari dapur Teh. Kalau saya katakan bisa seperti itu. Ibu-ibu ini perannya mulai dari dapur. Ketika bangun tidur itu mulainya satu peradaban menurut saya. Menyediakan sarapan yang baik buat anak-anaknya, buat bapaknya juga. Nah, itu karena itulah peran ibu harus seefektif mungkin. Dan ketika saya diamanahkan, saya menjadi ketua PKK, harus prinsip saya adalah leading by example gitu. Artinya kalaupun saya malas, saya tidak boleh malas begitu. Jadi harus bergerak, harus kasih contoh, harus himbauan itu harus disertakan dengan aksi begitu. Luar biasa. Saya sampai speechless nih ya. Pengen semangatnya Ibu Bupati menyampaikan bahwa Ibu termasuk salah satunya itu dia Teh, berkontribusi dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat. Betul. Dengan contoh-contoh Ibu tadi lebih aktif di media sosial ya Bu ya. Betul, karena kan memang ya kita sekarang harus mengoptimalkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah lewat media sosial begitu. Seperti ada salah satu medsos yang suka saya live, itu jangkauannya mungkin bisa sekaligus menyapa warga yang ada di selatan, utara, Lebak Tengah itu. Jadi mudah-mudahan ketika saya live bisa ada yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Ya tentunya pesan yang baik itu bisa diaplikasikan oleh masyarakat sehari-hari begitu. Luar biasa lewat media sosial. Iya. Apalagi nih Dok? Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana peran PKK dalam membentuk kebiasaan hidup sehat di keluarga? Iya, sebenarnya tadi sih udah sedikit banyak saya sampaikan, tetapi poinnya adalah kenapa pemerintah harus bersinergi dengan ibu-ibu PKK. Karena semangat ibu-ibu itu sangat luar biasa, dan saya sering menyampaikan di setiap kesempatan bahwa kader-kader PKK itu mereka digaji 1.200.000. Ya, 1.200.000 itu sabar, tawakal, berdoa terus-menerus begitu. Jadi sebenarnya mereka itu nggak dapat insentif Teh, tapi semangatnya luar biasa. Nah itu yang harus saya apresiasi kepada ibu-ibu PKK. Itu tadi peran PKK itu artinya dimulai dari dapur rumah. Bagaimana bisa menerapkan hidup sehat untuk keluarganya dimulai dari rumah. Karena satu peradaban itu dimulainya dari rumah begitu. Bahkan saya pernah melihat Ibu berkebun pun Ibu berkebun di lingkungan
Pendopo, iya, kebun PKK. PKK. Sebenarnya saya kembali lagi, memang awalnya yang suka berkebun itu Bapak. Jadi saya ketularan sebenarnya. Bapak tuh dari zaman belum menikah suka nanam timun, pokoknya apa aja lah, suka beternak gitu. Jadi dulu kalau nganjang itu bawanya hasil sayur mayur, hasil panen, hasil panen dari kebunnya dibawa timun segala macam. Jadi kebiasaan Bapak itu menular kepada saya ketika kami berumah tangga gitu. Ketika Bapak di DPR RI, kami tinggal di satu tempat yang lahannya tuh kurang gitu untuk berkebun. Akhirnya saya mencoba untuk hidroponik. Jadi kayak kangkung, selada dan lain-lain itu saya tanam sendiri begitu teh. Nah kemudian di Rangkas juga kami punya kebun, ya melon, semangka, wah macam-macam lah pokoknya semua ditanam. Nah kemudian itu tadi saya pengen leading by example gitu, karena PKK juga punya program kebun desa, desa juga punya program kebun desa juga kalau nggak salah. Jadi ayo contoh. Istilahnya kami yang di kabupaten bisa, di desa harus lebih bisa, karena desa itu lebih potensial, lahannya ada, tanahnya gembur gitu kan. Jadi saya katakan tadi bahwa Lebak ini tidak kekurangan satu apapun kalau masyarakat ya mau kreatif, mau aktif begitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkebun, tidak ada lahan bisa kita buat hidroponik begitu kurang lebih teh. Luar biasa. Tidak ada alasan ya. Dari tadi ada yang saya ambil dok, leading by example. Betul. Salah ya dok bahasa Inggris. Enggak benar. Mungkin Bu Adelia yang sebagai salah satu garda terdepan di dalam menciptakan keluarga sehat, apakah ada misalkan pelatihan atau pembinaan khusus nih buat ibu-ibu kader PKK? Iya, tentu itu ada terprogram di PKK Kabupaten, seperti misalkan pelatihan bagaimana pola hidup sehat tadi B2SA gitu. Kita kerjasama dengan OPD. Alhamdulillah dengan Dinkes kita selalu sinergi gitu, karena jujur PKK itu nggak bisa bergerak sendiri teh. Karena itu kami memerlukan sinergi dengan OPD. Ketika harus apa sih pemerintah punya program apa sih? Misalkan contoh kayak cek kesehatan gratis. Hayu kita bawa program itu ke desa-desa. Setiap PKK kunjungan itu selalu kami menyertakan cek kesehatan gratis itu, dan alhamdulillah saya terima laporan dari PLT Kadinkes bahwa tingkat partisipasi kita itu meningkat dari peringkat 7 ke peringkat 5 gitu. Jadi kan alhamdulillah berarti itu tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lebak itu naik. Kenapa? Kita yang harus sebenarnya jemput bola. Kalau kita nungguin masyarakat datang, saya jamin nggak ada yang datang. Tapi ketika kita datang on the spot, pasti mereka mau. Jadi memang saat ini yang diamanahkan menjadi abdi negara, ayo kita sama-sama turun, kita sama-sama bareng ke lapangan begitu. Tipikal masyarakat itu tipikal yang harus dipaksa begitu. Tapi alhamdulillah mau ya gitu. Jadi harus kita jemput bola begitu. Jadi kitanya yang aktif, insya Allah kalau Pak Bupati selalu berpesan, pokoknya ketika kita melakukan kebaikan, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi hayu sama-sama teman-teman PKM Cijaku, hayu kita berkhidmat untuk masyarakat, apalagi di bidang kesehatan. Jadi jadikan pekerjaan ini sebagai salah satu ibadah kita juga begitu. Jadi duniawi dan ukhrawinya harus dapat begitu kurang lebih. Kalian yang berkaitan dengan TKG. Berkaitan dengan TKG. Iya. Melanjutkan, ini tadi dari singgung tentang TKG, peranan khusus PKK dalam mensukseskan program kesehatan khususnya di TKG. Betul. Salah satunya memang saya sering sampaikan, sering sharing lah dengan Bapak ya, bahwa saya sampaikan juga tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lebak itu masih sangat rendah, dan saya sampaikan ke Bapak, artinya setiap apa yang saya ingin laksanakan pasti saya selalu izin dulu dengan Bapak ya, dan meminta masukan dari beliau. Bagaimana kalau misalkan kegiatan PKK, kemarin kami PKK itu keliling 9 zona ya. Alhamdulillah Puskesmas juga mau bersinergi dengan kami gitu. Jadi di setiap titik selalu melaksanakan kegiatan CKG begitu. Jadi alhamdulillah. Jadi fungsi dari PKK adalah menyebarkan informasi program-program pemerintah. Kadang masyarakat nggak tahu loh, Pak Dokter. Kadang nggak tahu ada program apa, bahkan IFATES dan lain-lain ternyata kan ada programnya dari pemerintah. Jadi artinya sebenarnya kalau menurut hemat saya, program pemerintah itu udah sangat baik, tapi hanya kurang sosialisasi, begitu saja. Jadi hayo kita sama-sama, karena memang saya juga merasa ketika program ini hanya dibebankan ke kesehatan yang harus bekerja sendiri, saya rasa itu sangat berat. Begitu juga dengan kami, ketika program PKK harus kami gendong sendiri, kami juga gak akan sanggup. Jadi itulah kita butuh sinergi. Jadi artinya nanti ketika PU punya, misalkan OPD, dinas PU punya kegiatan dan lain-lain, boleh sekaligus menyertakan. Makanya saya bilang ke PLT Kadinkes bahwa
hayu setiap ada kegiatan di pendopo, kadang suka ada yang pinjam tempat dan lain-lain, harus disertakan kegiatan cek kesehatan gratis gitu. Jadi mudah-mudahan ketika kita bersatu tidak ada yang sulit, insya Allah gitu. Berarti Sinergi, melalui Iya, bersinergi. Kalau Bapak selalu menyampaikan bersinergi dalam kebaikan, gitu ya. Betul. Jadi penggerakan partisipasi masyarakat juga dari berbagai pihak ya. Betul, harus semuanya. Jangan mentang-mentang oh ini programnya Dinkes ya, udah biarin Dinkes sendiri, nggak bisa begitu. Jadi semuanya sama seperti setiap kegiatan PKK, saya selalu ngabarin ke OPD Dinkes, saya mau ada kegiatan dengan OKP, kira-kira apa yang bisa dibantu? Oh Bu, kami bantu CKG-nya. Dari Dindik, apa yang bisa dibantu? Oh Bu, kami bisa bantu ATK atau lain-lain. Jadi begitu, jadi kita guyup sama-sama karena tujuannya untuk apa? Satu, untuk Lebak Ruhai. Bukan hanya Dinkes yang Ruhai, bukan hanya PUPR yang Ruhai atau OPD yang lain yang Ruhai. Jadi semuanya harus Ruhai, semuanya harus turun, begitu. Pesan dari Bapak. Lebak Ruhai. Betul. Tadi pertanyaannya sungguh sangat luar biasa jawaban dari Ibu Bupati. Ini ada satu nih Bu Adi. Ada teknik atau strategi khusus untuk mengedukasi masyarakat Lebak tentang pentingnya pola makan dan gaya hidup sehat. Nah itu memang menjadi PR kita, menjadi PR yang agak sulit. Tapi ya disitulah tantangan buat kita selaku saya juga ketua tim penggerak PKK. Bagaimana itu untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan pentingnya asupan makan, pentingnya pola hidup sehat. Untuk siapa sebenarnya? Untuk generasi kita ke depan gitu loh. Mau jadi apa kalau kita banyak yang stunting, nanti mau yang jadi pengganti pemimpin di Lebak itu siapa? Saya selalu menyampaikan begitu kepada ibu-ibu dan anak-anak begitu. Mungkin memang kurangnya pengingat dari ibu-ibu nih, makanya kan kita perlu sinergi juga ketika mereka sejak remaja itu bagaimana caranya pola asuh anak, pola makan dan lain-lain itu harus maksudnya harus diarahkan dari mereka remaja begitu. Jadi tujuannya itu menurunkan generasi yang berkualitas. Betul begitu. Generasi emas, betul. Apa lagi dok? Pertanyaannya. Ini sudah disinggung tadi sama Ibu nih. Tantangan apa sih yang dirasakan sama Ibu nih dalam menjalankan program-program PKK gitu? Ya. Tantangannya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan ada sosialisasi itu belum tentu bisa langsung diterima begitu saja oleh masyarakat. Apalagi ketika kita contoh satu. Ketika misalkan saya mencontohkan untuk membuang sampah pada tempatnya atau mencontohkan buang sampah jangan sembarangan, minimal kita simpan dulu. Itu mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu adalah lebay. Tapi jangan pernah menyerah. Kalau saya biarin aja, kita harus lakukan terus, kita harus ingatkan terus masyarakat kita, terutama juga saya dibantu oleh kader PKK yang luar biasa. Insya Allah tidak ada yang sulit ketika memang kita mau bersama-sama. Dan kemudian itu harus ada evaluasi. Jadi ketika kami PKK punya program, itu harus ada pilot project-nya teh. Dan itu harus ada goals-nya. Kayak misalkan untuk lingkungan hidup, ya kami PKK menjadikan Citorek Barat itu sebagai pilot project untuk lingkungan hidup. Bagaimana mereka mengolah sampah dapur menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dari maggot. Dan kemudian maggotnya itu menjadi pakan ikan yang menjadi sumber penghasilan untuk warga Citorek itu, ikan emas sinyonya. Jadi ketika kita punya program, ayo kita buat pilot project-nya gitu. Ayo goals-nya seperti apa, kita evaluasi begitu. Jadi harus benar-benar sambil turun, nggak mungkin ibu bilang, ibu-ibu tanam, berkebun dan lain-lain sementara ibunya nggak ngapa-ngapain, kayaknya itu malu banget gitu loh dok, ya kan? Jadi harus ya itu tadi kembali lagi leading by example, walaupun memang sulit, tapi kadang ketika kita sudah capek menyampaikan sesuatu ya udah berarti kudu dicontohkan. Jadi ibu juga kudu turun mengutin sampah sampai ke Citorek gitu loh, begitu. Jadi kita kudu guyup semuanya begitu. Iya, ketika dengan kata-kata sudah sulit, itu harus dengan aksi. Walaupun capek, tapi insya Allah kemaslahatannya untuk semua. Gitu. Kita kan dari Dinas Kesehatan ada rumah bersahaja, bersahabat dengan remaja. Masukan dari Ibu nih untuk Dinas Kesehatan tentang program bersahaja. Nah, saya rasa itu program yang sangat baik ya. Artinya Dinas Kesehatan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lebak ini sudah memberikan ruang kepada remaja, di mana remaja ini adalah
calon generasi penerus gitu kan. Jadi artinya ruang ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh remaja di desa, di kecamatan, dan mungkin nanti tinggal bersinergi dengan desa ya, karena di desa juga kalau nggak salah tuh ada program yang khusus remaja. Nah nanti itu bisa sinergi dengan desa-desa di mana remaja itu bisa mendapatkan informasi mengenai pola hidup sehat tadi. Misalkan ada remaja putri, karena ke depan mereka akan menjadi seorang ibu, bagaimana pola makan mereka harus dijaga sejak mereka remaja. Karena memang seperti stunting atau kelainan genetik itu kan udah bawaan dari sejak dalam kandungan ya. Nah itu bagaimana caranya kita memberikan pendidikan kepada remaja putri untuk menjaga pola makannya. Begitu tadi bagaimana pola makan yang sehat. Nah terus kemudian yang kedua, bagaimana sih bahayanya narkoba gitu. Apakah nanti kalau itu adalah isu yang paling mengerikan buat saya ya, pengaruh narkoba untuk generasi muda, generasi remaja ini ya, bagaimana nanti apakah generasi kita ke depannya mau jadi zombie semua gitu kan. Aduh nauzubillah min zalik ya. Itu mudah-mudahan Lebak bisa bebas dari narkoba ya, karena itu tanggung jawab kita semua. Nah dengan adanya program remaja ini ya diharapkan bisa tumbuh generasi-generasi emas, generasi yang berkualitas, dan tidak ada lagi stunting di Kabupaten Lebak, tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba, tidak ada lagi bisa dikatakan seks bebas di kalangan remaja. Nah itu karena ketika kehamilan di bawah usia yang matang itu bisa menimbulkan bayinya kurang sehat. Karena apa tadi, ketidaksiapan mental seorang ibu ketika mereka MBA mungkin gitu ya, nauzubillah min zalik. Jadi artinya ruang ini yang diberikan oleh Dinas Kesehatan harus patut kita apresiasi, dan mudah-mudahan sudah ada pilot projectnya. Jadi setiap program disarankan sama Pak Bupati harus ada sampelnya, itu harus berjalan begitu, dan harus sinergi dengan desa, karena sejatinya desa itu udah punya program untuk kegiatan remaja itu, begitu kurang lebih. Di Puskesmas juga sudah ada kegiatan Bu Haji tentang posyandu remaja. Nah iya betul, nah itu posyandu remaja Ya, betul. Di sana juga kita di Puskesmas itu posyandu remaja sama halnya dengan tadi menyampaikan informasi terkait dengan bahaya dari tekanan produksi. Betul, nah itu sama kan, jadi tinggal kita kolaborasikan saja begitu, apa yang kurang di program ini, apa yang sudah ada, udah tinggal disinergikan aja, jadi suatu program yang betul-betul bisa efektif dan menjangkau si remaja itu, harus tepat sasaran begitu. Dan tujuan akhir dari itu adalah si remaja agar mereka juga peduli tentang. Betul, agar mereka melek akan kesehatan dan masa depan mereka sendiri begitu. Di Bu Haji ini ada ini nih, kita punya dokter udah lama. Oh iya. Ya, kayaknya yang manis-manis enak. Aduh, Biasanya kalau siang-siang begini enaknya yang manis-manis ya dok ya. Iya, kebetulan. Kita punya mochi. Iya, mochi ini produk dari kita. Mochi Cijaku. Mochi Malingping. Oh Malingping. Mochi Mamah Dipa Malingping. Oh Mamah Dipa. Sebenarnya tadi Ibu udah nyobain di atas, dan ini mochinya nggak kalah seperti mochi yang di Sukabumi. Ini enak banget. Tapi karena seharusnya makan mochi itu sekali huap gitu, ini nggak bisa sekali huap. Jadi Ibu masuknya tadi gedean, jadi susah. Tapi ini enak banget. Ini namanya mochi mohmoy ya. Jadi ini bagus, salah satu produk UMKM dari Malingping ya. Malingping tetangganya Cijaku. Jadi ini enak banget, dalamnya ada kacangnya ya. Ya udah ayo dicobain. Ya. Tadi juga mau dibuka. Tadi ibu udah nyoba di atas, enak banget. Mau Berarti dibawa ada pulang. nama baru ya Pak Chandra ya? Mochi Jadi Momoi. Ibu udah nyobain tadi dan bawa 4 box untuk dibawa pulang. Masya Tadinya Allah. namanya itu mochi badak. Oh mochi badak. Karena lebih besar gitu. Jadi kalau dikasih nama yang baru mungkin kayaknya akan lebih nama baru gitu. Oh kalau ini masih bisa nih jadi 2 mochi. Pak Kadis mau? Bang Adi juga kemarin semangat ya untuk makan nih kemarin. Ini enak banget, emang enak. Nih AA suka nih. Ya. AA suka nih mochi-mochi gini nih Bapak. Nah kalau Ibu dibelah 2. Jadi sambil kita, ini enak banget. Sambil kita ngobrol nih, sambil menikmati. Nanti keselak lagi deh. Tadi saya sempat batuk kayak keselak kacang. Berarti ya. Aduh, biarkan kita menikmati mochi mohmoy. Bismillah. Bukan mochi gemoy ya ini. Oh mochi gemoy namanya ini. Mochi badak. Mochi badak tadinya. A few moments later. Ini kan Ibu Bupati bilang ya,
kegiatannya kan tadi banyak ya. Betul. Berarti kan sangat sibuk sekali nih Ibu sebagai Ketua PKK, Mm-mm. juga sebagai ibu istri dari Betul. Bapak Bupati. Bagaimana Ibu? Ibu kan kelihatannya sangat energik dan bugar nih. Tadi saya bilangnya kembaran nih. Jadi Oh, saya iya. pengen sama. Pengen sama tetap bugar dan cantik. Ini ada tips dan triknya Bu biar Ibu tetap sehat, bugar selain dari kegiatan-kegiatan yang tadi bisa menemani Bapak sampai kegiatan-kegiatan yang begitu padat banyak. Iya, sebenarnya ya saya seperti ini karena suami saya sendiri gitu. Sebenarnya tanyanya sama Bapak. Iya, jadi intinya ya karena Teteh juga udah berkeluarga, ya dokter juga udah berkeluarga. Intinya kita ketika berumah tangga itu ya udah kita seperti sahabat. Kita seperti sahabat, saling support gitu kan. Ya yang namanya ujian pasti ada aja ya. Namanya kita hidup ya, teh pasti penuh dengan ujian. Tetapi ketika ada ujian itu ya bagaimana kita menyikapinya harus tetap artinya ini ya udah memang ini bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi nggak usah dibawa terus menerus gitu sehingga menjadi penyakit hati. Itu aja sih intinya kalau suami saya mengingatkan, Bapak selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur begitu. Udah bersyukur insya Allah Allah kasih lebih gitu. Ketika Allah dan selalu diingatkan sama Bapak, ketika kita dikasih ujian, bandingkan dengan nikmat. Istilahnya kalau ujian itu masih bisa teh dihitung pakai jari, ya kan? Misalkan apa sih? Misalkan satu, misalkan masih punya cicilan misalkan ya. Masih punya kredit yang harus dibayar. Terus kedua, misalkan aduh pusing dengan di kerjaan atau apalah. Pasti masih bisa dihitung pakai jari. Tidak mungkin Allah kasih lebih dari 5. Tapi ketika kita balik lagi ingat nikmat Allah yang kasih dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi itu countless, itu nggak bisa dihitung begitu. Jadi artinya intinya bersyukur. Semua orang diuji gitu, semua orang juga punya masalah, tapi bagaimana kembali kita menyikapinya itu dengan berbesar hati dan terima gitu. Luar biasa. Ya. Saya makin ngefans nih sama. Mau follow Gitu. Jadi begitu aja. Jadi ya prinsipnya bersyukur dan bahagia gitu. Ya Allah sudah menentukan kita takdirnya masing-masing. Jadi jalanin aja gitu. Walaupun hari ini ada kesulitan, jalanin aja insya Allah pasti Allah kasih kemudahan begitu. Itu aja sih sebenarnya tips and triknya gitu. Betul. Sekali dong. Berarti Bapak Bupati juga kan sibuk ya untuk mengurus pembangunan Lebak juga ya Bu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, insya Allah sama-sama. Semoga kegiatan-kegigiatan yang lain juga berjalan tetap dengan kesibukan Bapak. Amin, insya Allah. Lebak Ruhai. Lebak Ruhai. Lebak Ruhai. Tapi ada terakhir nih dok. Kerasa dok. Kerasa ya. Pertanyaan sudah begitu banyak. Iya. Sambil begitu juga saya speechless melihat Ibu Bupati yang begitu luar biasa semangatnya. Ternyata sudah di penghujung pertanyaan. Silakan dokter yang terakhir dok. Pesan untuk masyarakat. Iya, ada pesan dari Ibu untuk masyarakat Kabupaten Lebak untuk menerapkan gaya hidup sehat di keluarga. Sebenarnya kalau pesan pribadi dari saya adalah ketika kita harus kembali hidup sehat itu adalah artinya kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Allah udah kasih kepada kita hari ini, dengan apa? Menjaga kesehatan, menjaga makanan. Ingat bahwa makanan itu bukan hanya halal, tapi halalan thayyibah. Berarti halal dan juga baik. Kalau makanan A itu halal, tapi bisa bikin perut sakit, ya itu berarti tidak thayyibah. Jadi artinya halalan thayyibah. Artinya kembalinya begitu aja. Kita kembalikan semua kepada ajaran Islam itu. Ajaran Islam itu sudah sangat paripurna dan sederhana sekali, begitu ya. Jadi, hayu masyarakat Lebak, ketika kita bersyukur, kita harus menyayangi diri kita, juga anak-anak kita dan keluarga kita. Kita kalau bicara tentang pemerintah, alhamdulillah program pemerintah sudah baik. Ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah karena sejatinya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu untuk masyarakat sendiri, untuk kebaikan masyarakat sendiri. Hayu kita sama-sama melangkah kepada kebaikan, jaga hidup sehat. Yang di desa, hayu jangan mau kita terjajah dengan makanan-makanan ultra proses ya. Kalau bisa ibu sebutkan tuh ya kayak ada sosis ya dan lain-lain lah, itu bahaya ya. Anak-anak kudu diajarkan untuk makanan yang sehat, sayur, terus kemudian buah-buahan lokal. Itu sebenarnya untuk makanan sehat dan hidup sehat itu tidak mahal. Seperti pola tidur, kita contoh pola tidur ala Rasulullah. Setelah Isya beliau sudah istirahat, kemudian bangun lagi jam 3 sholat subuh. Nah kita ikuti itu aja dan insya Allah kita sehat, sunnahnya dapat begitu. Luar biasa. Berarti kita kan tadi sudah di penghujung pertanyaan. Betul. Tidak terasa karena semangat sekali.
Berarti kalau begitu saya ambil kesimpulan nih dari ibu tadi yang pernah bicara Leading by example. Agak sedikit belibet ya, Bu. Nggak apa-apa, Karena kita kan terbiasa. harus berpikir global juga. Iya, iya. Walaupun ada dimanapun kita harus bisa berbahasa. Ibu juga masih belajar, makanya. Jadi ini kalau salah bisa ada yang ingetin. Tadi kan ada hambatan-hambatan di dalam kendaraan. Intinya dari Bu Haji tadi, jangan takut gagal, takutlah pada kesempatan yang tidak pernah kita miliki. Itu yang saya ambil dari tadi kita bahas hari ini. Terus ada lagi nih, Dok. Apa nih, Dok? Jadi tentang sedekah adalah gerakan yang berupaya menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dan Itu, sehat, keluarga tentunya sehat. keluarga sehat. Betul. Tadi di awal saya dengan pantun, mantunnya kembaran, kalau sekarang nggak lagi. Pantun lagi ya. Pantun lagi, ya. Pantun lagi. Iya. Setiap awal pasti ada akhir. Cakep. Belanja ke pasar membeli tomat. Cakep. Podcast si Japu kita akhiri. Sampai jumpa dan salam. Salam. Ruhai. Salam.